Halo guys, shalom. Jumpa lagi bersama saya Patrice Smith di channel saya. Saudara-saudara, di dalam video ini saya akan menanggapi cuplikan video dari Philip Mantova yang berbicara soal bahasa roh, bahwa bahasa roh adalah bahasa yang bukan harus diterjemahkan tapi ditafsirkan. Yang menurut saya perlu saya tanggapi supaya teman-teman memiliki pertimbangan lah dalam memahami fenomena bahasa roh ini, terlebih teman-teman yang mungkin telah dibingungkan oleh cuplikan video yang akan saya tampilkan ini. Tapi Pastor Philip, karunia bahasa roh itu kan mesti ditafsirkan. Misalkan tafsirkan itu gini loh, orang ngomong bahasa lidah, harus ditafsirkan langsung ya. Seperti misalnya kalau kita bicara BM bahasa Malaysia, lalu ditafsirkan bahasa Inggris begini. Saudara-saudara yang kukasihi dalam Tuhan, lalu penerjemahnya, brothers and sisters that beloved brothers and sisters, hari ini saya hendak menyampaikan firman Tuhan dari kitab Yohanes. Today I would like to share with you from the book of John. Itu terjemahan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab dan kita akan belajar, belajar mendengar suara Tuhan. Let's now turn to the Bible and let's together learn how to hear God's voice. Mau dikasih translation lagi yang Chinese boleh? 来，我们一起看圣经。我们要学习，学到怎么样可以听着神的声音。Something like that. Siapa bilang bahasa lidah itu bisa diterjemahkan? Nggak bisa. Bahasa lidah itu ditafsirkan, bukan terjemahkan. I love you, ku cinta padamu. Halo, apa kabar semua? Hello, how are you? Itu terjemahan. Tafsiran bukan terjemahan. Tafsiran begini, saya berbahasa roh in the morning, waktu saya sembahyang. Seharian itu tuntunan Tuhan adalah tafsirannya. Makanya orang yang berbahasa roh punya satu kelebihan. Dia masuk di dalam yang namanya spirit led life, hidup yang dituntun sama Roh Kudus secara spesifik. Bahasa roh bukan untuk perdebatan antara gereja tradisional dan gereja karismatik. No. Bahasa roh bukan keharusan dan tidak menentukan orang masuk ke sorga, dan bukan sebagai sebuah ukuran kerohanian. Bahasa roh itu fungsional. Bahasa roh itu berguna, adalah lebih berguna. Ada banyak gunanya. Bahasa roh, saya suka berbahasa roh karena saya tidak tahu masa depan. Saya minta Tuhan tuntun saya. Dan kalau kita mau mendoakan seseorang, misalnya saya mau mendoakan orang tua saya, bagaimana Anda bisa mendoakan ayah ibumu? Sebab ayah ibu tidak akan membuka semua rahasia mereka kepada anak-anaknya. Adalah lebih baik untuk anak-anak tidak tahu semua problema papa mamanya. How can I pray for my parents if I don't know everything? By praying in the spirit, berdoa dalam roh, saya bisa mendoakan hal-hal yang hanya Tuhan tahu apa yang roh itu ucapkan melalui kita dalam keluhan tak terucapkan, Roma 8. Saya bisa berdoa. Bagaimana Anda bisa berdoa untuk seseorang? Pernah suatu hari saya dibangunkan Tuhan pukul 3 berdoa untuk seorang, digerakkan oleh Tuhan. Tiba-tiba saya ingat orang itu. Sebelum bangun tidur saya dapat mimpi tentang orang itu. Saya terjaga, lalu saya berdoa. Saya nggak tahu dia ngalami apa, udah lama tidak pernah kita kontak. Saya doakan dia bahasa roh. Tidak pernah saya sangka nanti paginya pukul 8 saya ditelepon oleh orang itu. Waktu dia cerita sama saya dapat hikmat Allah untuk menuntunnya kembali ke jalan yang benar. You see my friends, there is an advantage. Tapi saya bukan dari gereja karismatik. Bahasa roh adalah kehausan. Kalau Anda tahu, Anda tidak tahu masa depan, karunia ini tersedia untuk Anda. Tapi Pastor Philip, satu lagi. Bahasa roh itu kan, saya nggak tahu, saya dulu pernah ditumpang tangan dan didoakan. Saya seperti mengucapkan kata-kata, tapi kata-kata itu nggak panjang. Kata-kata itu cuma terpatah-patah. Saya nggak tahu apakah itu sungguhan bahasa roh atau saya ikut-ikut atau bahkan saya buat-buat. Listen ya. Bahasa roh tidak bisa kau buat-buat. Bisa mungkin 10 detik pertama. Pernahkah Anda melihat seorang ibu
berdoa syafaat untuk negara dengan berbahasa roh sambil menangis-nangis tanpa memikirkan kalimat berikutnya apa, atau huruf berikutnya apa, atau kata berikutnya apa. Saya tantang Anda, bisakah Anda menciptakan bahasa baru? Tidak boleh pakai bahasa Melayu, tidak boleh pakai Hokkien, tidak boleh pakai bahasa Chinese, tidak boleh pakai bahasa Inggris, bahasa apapun yang Anda tahu. Coba ciptakan yang brand new. Very difficult. Very difficult. Siapa di sini pernah lihat Minion? Itu loh yang kuning-kuning itu loh, seperti banana. Ya, Minion itu. Anda tahu kan? Itu bahasanya kan aneh kan? Ternyata itu diatur dengan profesional oleh orang-orang yang membuat itu. Itu tertata, tersistematis. Gak bisa orang itu sembarangan. Membuat bahasa itu gak bisa. Harus dipikirkan di depan komputernya. Harus 5 orang mungkin sama-sama mikirkan. Apalagi yang aneh yang kita bisa lakukan. Bagaimana mungkin seorang ibu rumah tangga berdoa untuk negaranya dan berbahasa roh seperti itu tanpa memikirkan huruf berikutnya, kata berikutnya, atau kalimat berikutnya yang keluar dari mulutnya, dan berdoa untuk negerinya. Sedangkan ibu rumah tangga itu nggak tahu politik, tentang politik negeri. Dia nggak tahu siapa orang jahat sebenarnya, siapa orang baik di dalam negerinya. Sebab dia ibu rumah tangga. Pakar politik pun tidak tahu, karena tidak semua sesuai dengan pencitraan di media. Anda tidak akan pernah tahu, hanya Tuhan yang tahu. How do you pray according to God's will? Bagaimana kita bisa berdoa untuk negeri kita dengan sesuai kehendak Allah yang sempurna. Biar Roh Kudus yang berdoa melalui. Bahasa roh itu tidak bisa dipura-pura. 10 detik pertama Anda bisa mikir, tapi kalau diterusin 15 seconds later, Anda pasti akan keluar kata yang Anda tahu, dan itu tiba-tiba muncul di situ. You cannot create languages. Your brain, otak kita nggak bisa mencipta bahasa. Titik. Jadi kalau Anda hari ini berbahasa roh, itu bukan dari otakmu, itu dari rohmu. Saya tidak bisa mengajari Anda berbahasa roh, tapi hari ini saya akan berdoa agar baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah seperti yang dialami oleh para rasul saat Pentakosta akan diberikan untuk Kucing, Sarawak, dan sepanjang orang-orang yang menyaksikan malam hari ini. Haleluya. Nah teman-teman, itulah videonya teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang akan saya tanggapi. Yang pertama, soal bahasa roh ditafsirkan bukan diterjemahkan. Yang kedua, soal berdoa dalam roh untuk mendoakan hal-hal yang rahasia. Kemudian soal bahasa roh yang tidak bisa dibuat-buat hanya 10 detik pertama, dan kemudian akan keluar kata-kata yang kita nggak tahu, ya. Dan kemudian orang yang berbahasa roh punya kelebihan, yaitu masuk dalam hidup yang dituntun Roh Kudus secara spesifik. Dan yang terakhir, bahasa roh bukan untuk perdebatan antar gereja tradisional versus gereja karismatik, tidak menentukan masuk surga, tapi bahasa roh itu dikatakan sebagai fungsional. Nah, saudara-saudara, itulah poin-poin yang akan kita bahas di saat ini. Mari kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama, soal bahasa roh ditafsirkan bukan diterjemahkan. Teman-teman, dia mengutip ini dari pertama Korintus 14 ayat 13. Karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkan. Teman-teman, kata menafsirkan di dalam ayat ini, itu menggunakan kata dirmeneo, yang dalam implikasinya ini berarti menerjemahkan sebenarnya. Katanya digunakan misalnya dalam Kisah Para Rasul 9:36 untuk memberikan arti kepada nama Dorcas. Itu di sana menggunakan kata dirmeneomene dari kata dasar dirmeneo. Jadi di Kisah 9 ini jelas kata dirmeneo yang dipakai Paulus itu juga dipakai untuk menerjemahkan nama ke dalam bahasa Yunani. Philip mengatakan bahwa bahasa roh itu ditafsirkan bukan diterjemahkan. Dan contohnya adalah dia berbahasa roh di pagi hari, maka seharian itu adalah tuntunannya. Jadi menurut dia, bahasa roh ditafsir berarti harus dilihat dari bagaimana kehidupannya di dalam seharian itu. Itulah tuntunan Roh Kudus. Dan itulah tafsiran dari bahasa roh yang dia sampaikan di pagi hari. Teman-teman, padahal ya kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya dari pertama Korintus 14 ayat 13 itu, kita akan melihat dengan jelas alasan dibalik Paulus berkata bahasa roh itu ditafsirkan. Kalau kita membaca di ayat
5, 10, dan 13 dikatakan begini, "Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Ada banyak, entah berapa banyak, macam bahasa di dunia, sekalipun demikian tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus juga berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya." Teman-teman, di dalam ayat itu jelas Paulus menyinggung soal arti. Kalau pakai bahasa roh itu harus diartikan agar berguna bagi jemaat. Kenapa seperti itu? Karena begini teman-teman, saya pernah memberikan eksegesi saya soal pertama Korintus 14 ini, yang pada dasarnya jemaat Korintus itu adalah jemaat yang terdiri dari orang-orang dari berbagai daerah dengan berbagai bahasa. Dan orang-orang yang menggunakan bahasa lidah di dalam jemaat itu adalah orang yang sebenarnya dalam arti menggunakan bahasa daerahnya atau bahasa ibunya. Sedangkan orang-orang yang lain di dalam jemaat itu yang gak berasal dari daerah yang sama dengan orang yang berbicara dengan bahasa ibunya itu, ya tentu dia gak bisa mengerti bahasa dia. Ya bahasa orang yang pakai bahasa ibunya itu. Jadi apa guna dia menggunakan bahasa yang tidak dimengerti? Makanya Paulus tuntut supaya dia bukan hanya berbahasa daerah, tapi juga harus bisa memberikan artinya. Sehingga orang-orang yang mendengar dia, entah dia bersaksi, entah dia menyanyi, entah dia berdoa di tengah-tengah jemaat, itu orang bisa ngerti apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan ya. Sehingga orang-orang itu bisa dibangun dalam iman mereka karena melihat kesaksian atau mendengar kesaksian, mendengar seruan doa yang dilakukan oleh orang ini. Nah, makanya Paulus katakan dalam ayat 2, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ayat 2 ini berbicara mengenai orang yang berdoa dalam bahasa daerahnya yang tidak dimengerti oleh orang lain. Kalau seseorang berdoa dengan bahasanya sendiri sedangkan orang lain tidak mengerti, tentu apa yang dia ucapkan itu adalah hal yang rahasia. Hanya dia dan Allah saja yang paham. Makanya dikatakan dia berkata-kata kepada Allah, bukan kepada manusia, karena manusia nggak mengerti bahasanya. Mungkin saudara bertanya, kenapa di Kisah Para Rasul bahasa mereka dapat dimengerti oleh orang dari berbagai daerah? Jawabannya karena di saat itu adalah saat pertama kali orang-orang dari berbagai daerah itu untuk pertama kalinya mendengar Injil. Sehingga Roh Kudus dalam rangka menggenapi mandat Yesus bahwa Injil harus sampai ke segala bangsa, tentu Roh Kudus mengaruniakan kemampuan berbahasa lidah dari berbagai macam daerah bagi para rasul, atau Roh Kudus memberikan kepada para pendengar kemampuan untuk mengerti bahasa Aramik, bahasa lidahnya para rasul ini, bahasa daerahnya mereka. Mereka pahami meskipun mereka sebelumnya nggak pernah mendengar bahasa Aramik atau nggak mengerti bahasa Aramik. Jadi seseorang yang tadinya nggak tahu bahasa Aram, pas dia dengar para rasul bicara bahasa Aram, dia bisa paham. Nah, itulah yang terjadi dalam Kisah Para Rasul pasal 2 itu. Dan itu terjadi adalah saat pertama kali orang mau mendengar Injil. Pertama kali Injil mau diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Ya, supaya mereka menjadi percaya dan memberi diri mereka dan anak-anak mereka untuk dibaptis. Tapi kalau di kasus Korintus itu beda, Pak. Di Korintus itu orang-orang sudah Kristen, mereka sudah dibaptis. Karunia mengerti bahasa lain itu nggak lagi terjadi di situ. Karena Tuhan itu bukan Allah yang memanjakan gerejanya. Tiap hari dikasih karunia secara langsung, tanpa memberikan mereka kemauan untuk belajar supaya menerjemahkan bahasa daerah mereka ke bahasa lain. Makanya Paulus bilang, sekarang harus ditafsirkan atau didirmeneo, ya. Dan kemampuan menafsirkan itu, meskipun dipelajari, tetap bisa kita katakan sebagai karunia Tuhan. Saya bisa berbahasa Inggris. Saya pernah belajar bahasa Inggris. Meskipun begitu, kemampuan berbahasa Inggris saya pun merupakan suatu karunia dari Tuhan bagi saya. Sama dengan semua keahlian yang orang lain miliki. Orang yang jago main musik,
jago melukis, orang yang ahli dalam berbagai bidang-bidang profesional mereka, dokter, hukum, dan lain sebagainya. Setiap keahlian yang dimiliki manusia, semuanya itu adalah karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka lewat pembelajaran mereka atas kemampuan itu. Sekali lagi, ini bukan bahasa yang gak ada di bumi ini, bukan. Bahasa roh atau bahasa lidah itu adalah bahasa yang di saat itu adalah bahasa yang tidak dimengerti, bukan karena dia nggak terdapat di bumi ini, tapi karena bahasa itu hanya dimengerti oleh orang yang pendatang itu, yang mungkin dia menggunakan bahasa Arab ya atau bahasa apa, sedangkan orang-orang di Korintus mayoritasnya itu bukan bahasa Arab, ya. Dan mungkin kita berkata, oh berarti karunia bahasa roh itu sudah berhenti ya? Jawaban saya, nggak berhenti dong. Ada orang Indonesia bisa bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa eh, Jepang dan sebagainya, itu bahasa lidah itu loh. Dia punya karunia berbahasa-bahasa yang lain. Dan tentu juga bukan hanya dia bisa berbahasa yang lain, karena dia mempelajari bahasa yang lain, tentu dia mampu untuk menerjemahkan bahasa itu. Ya, kalau ada orang yang eh, bisa berbahasa, misalnya berbagai macam bahasa, tapi dia nggak bisa khotbah. Ada orang dari satu tempat, dia bisa berkhotbah, tapi dia nggak bisa berbahasa lain, berbahasa-bahasa yang lain. Ya, yang menjadi penafsirnya adalah orang yang nggak bisa khotbah, tapi bisa menerjemahkan. Yang berkhotbah tetap dia berkhotbah pakai bahasa daerahnya di suatu tempat begitu. Jadi kalau ditanya apakah sudah berhenti, ya enggak. Sekarang malah orang lebih banyak yang bisa berbahasa roh, bahasa lidah, berbahasa-bahasa lain. Saya bisa berbahasa lidah, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya, ada yang bisa bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan sebagainya. Tapi kalau kalian tanya, apakah mujizat keajaiban berbahasa dan mengerti bahasa seperti yang terjadi di Kisah Para Rasul pasal 2, apakah itu masih bisa terjadi saat ini? Jawaban saya bisa. Kalau misalnya saya diberi waktu oleh penjaga hutan terpencil hanya 1 hari untuk pergi penginjilan ke suatu titik di hutan itu yang ada sukunya, yang bahasanya bahasa yang nggak pernah saya dengar sebelumnya. Mereka pun di hutan itu punya bahasa yang lain daripada yang lain, yang nggak sama sekali orang pernah dengar sebelumnya. Nah, saya diberikan kesempatan untuk menginjili mereka hanya 1 hari. Tentu teman-teman, saya nggak punya kamus bahasa mereka, saya nggak punya alat translate, dan saya nggak punya waktu untuk mempelajari bahasa mereka. Ya, kalau mungkin saya diberikan waktu 3 tahun, saya akan berbaur dan mencoba untuk bertanya. Huh, huh. Nah, mereka akan jawab pakai bahasa mereka, saya tulis, oh begini. Untuk mengatakan sisir dalam bahasa mereka begini. Saya pelajari. Dalam 3 tahun saya mungkin bisa dapat sampai berapa ribu kata. Kalau 1 hari saya kumpul ya 50 kata, 60 kata. Mungkin dalam 1 tahun berapa ratus kata bisa saya pelajari kan. Nah, tapi kalau cuma 1 hari saya diberi waktu, dan kalau di situ memang ada orang pilihan Tuhan yang akan mendengar Injil dan menjadi percaya pada Yesus, bisa aja terjadi lagi apa yang terjadi di Kisah Para Rasul pasal 2. Saya akan berbicara aja pakai bahasa Indonesia tentang Injil, nanti mereka yang mendengar meskipun belum pernah dengar Injil, mereka akan mendengar dan mengerti apa yang saya katakan. Karena Roh Kudus bekerja di dalam mereka untuk membuat mereka mengerti apa yang saya katakan. Atau Roh Kudus yang membuat saya tiba-tiba bisa berkata-kata dalam bahasa mereka dan mereka mengerti. Ya, itu yang terjadi. Kalau di Korintus, Pak, itu case-nya beda. Orang-orang ini sudah Kristen, jadi nggak lagi terjadi karunia mujizat menerjemahkan bagi orang-orang yang nggak mengerti saat itu. Nggak seperti di Kisah pasal 2. Tapi Paulus menuntut orang yang berbahasa lidah atau berbahasa roh atau berbahasa daerah ini itu belajar juga bahasa yang umum di Korintus, yaitu bahasa yang dapat dimengerti oleh orang banyak saat itu. Kemungkinan besar itu bahasa Yunani. Di bahasa umum di daerah Greco-Roma itu bahasa Yunani. Makanya Paulus bilang, jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang. Ya, jadi kalau ada orang dari berbagai daerah-daerah lain yang nggak bisa bahasa Yunani, tapi mereka mau bersaksi, mau berdoa, bergantian, ya, bergantian atau bersatu.
dan harus ada orang yang menerjemahkan, yang mengerti bahasa mereka, tapi juga bisa mengerti atau bisa berbahasa Yunani. Jadi ketika dia dengar si temannya ini yang hanya bisa berbahasa kampungnya, dialah yang menerjemahkannya ke bahasa Yunani. Harus ada orang, ya, seorang yang lain untuk menafsirkannya atau dirmeneo, menerjemahkannya. Paulus bilang jika tidak ada orang yang dapat menafsirkan, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Ya, jadi dia pakai bahasanya, bicara dalam hati. Ya, kalau saya berbicara dalam hati saya pakai bahasa Indonesia. Saya nggak pernah berbicara dalam hati saya pakai bahasa Inggris. Konyol itu. Saya berbicara dalam hati pakai bahasa Indonesia, dan saya berbicara kepada Allah pakai bahasa Indonesia dalam hati. Ya, nah teman-teman, jadi banyak orang yang berdoa, bermazmur, dan mengajar menggunakan bahasa mereka. Dan Paulus bilang boleh, tapi harus ditafsirkan atau didirmeneo, diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti. Kalau orang berdoa dalam bahasa daerahnya sendiri, dia hanya berdoa untuk dirinya sendiri, tapi dalam doanya dia nggak berakal budi, karena orang lain tidak dibuatnya mengerti apa isi doanya. Makanya Paulus bilang dalam ayat 14, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apa yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi jelaskan, Paulus bisa berdoa dengan bahasa daerahnya sendiri, tapi Paulus juga akan menafsirkannya ke dalam bahasa umum saat itu, sebagai doa yang menggunakan akal budi. Dalam arti, doa Paulus itu menjadi bermanfaat bagi orang lain. Ya, aneh juga kalau saya pergi ke sebuah tempat, terus saya berdoa panjang lebar, tapi mereka nggak mengerti apa yang saya doakan. Mereka mau amini apa yang orang ini bilang. Bingung malahan. Saya jadi orang yang nggak berakal budi kalau seperti itu. Makanya Paulus bilang dalam ayat 16, sebab jika engkau mengucapkan syukur dengan rohmu saja, rohmu ini pakai bahasa R kecil, ya, yang merujuk kepada diri orang itu dalam bahasanya sendiri, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu, ya kan? Orang biasa yang hadir, ya, yang dalam arti orang yang umum di situ, yang mengerti bahasa umum di situ. Orang Korintus, orang yang pakai bahasa Yunani. Dia mau amin apa? Dia nggak ngerti apa yang didoakan di situ. Paulus bilang, bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan bahasa roh dan berdoa dengan akal budi. Berdoa, menyanyi, bersaksi, mengajar dalam bahasa roh, atau bahasa lidah, atau bahasa daerah, atau bahasa ibu, itu bisa, tapi biarlah ada penafsirannya kalau di tengah-tengah jemaat, baik oleh diri sendiri ataupun oleh orang yang mengerti, yang bisa menafsirkan. Jadi sekali lagi ya Bang Philip ya, Anda harus belajar lagi Alkitab baik-baik. Ini bukan soal perdebatan, ini pendidikan buat Anda. Supaya Anda tidak usah mengajarkan si raba-raba itu, gak usah lah. Itu gak penting dan itu sangat amat gak berguna. Tapi you buat klaim bahwa seolah-olah si raba-raba itu adalah hal yang benar, yang berguna. Padahal enggak, itu pembiusan akal budi itu. Nah, inilah yang berkaitan dengan poin yang kedua saya, soal berdoa dalam bahasa roh untuk mendoakan hal-hal yang rahasia. Karena memang orang yang berdoa dengan bahasa daerahnya, yang hanya dia sendiri yang mengerti, ya tentu bagi orang lain itu menjadi suatu doa yang rahasia. Karena orang lain tuh gak ngerti bahasa daerahnya. Terkait Roma 8, entah kenapa dia sebut Roma 8 saat dia sedang ngalor ngidul soal bahasa roh di Korintus. Di Roma 8 itu Paulus sedang berbicara mengenai hidup oleh roh. Hidup oleh roh berarti orang itu menginginkan keinginan-keinginan roh, yaitu hidup yang saleh, yang penuh dengan damai sejahtera, yang baik. Itulah yang diinginkan orang-orang yang hidup oleh roh. Orang-orang yang hidup oleh roh itu, yang paling mereka kejar itu adalah kehidupan yang saleh, kebajikan, damai sejahtera, dan sebagainya.
Sedangkan orang-orang yang hidup menurut daging adalah orang-orang yang hidup ingin mengejar kepuasan-kepuasan daging, seperti kesuksesan duniawi, kekayaan, kenikmatan, nafsu birahi, kerakusan, material, dan lain-lain. Tapi kesalehan, ketekunan, iman, kebajikan, kebaikan, kebenaran, keadilan, kasih, dan lain-lain itu nggak menjadi sesuatu yang paling menarik bagi orang-orang yang hidup dalam daging. Mereka nggak peduli soal itu. Terkait Roma 8 ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Di sini dikatakan roh itu bersaksi bahwa kita anak-anak Allah. Artinya memang orang-orang yang mengaku anak-anak Allah akan terlihat dalam kesaksian hidupnya. Yang suci, yang saleh, yang bajik, yang kudus, yang tekun dan setia dalam Tuhan. Poin berikutnya, bahasa roh nggak bisa dibuat-buat, hanya 10 detik pertama, dan kemudian akan keluar kata yang kita tahu. Yang mana ini berarti, bahasa roh itu adalah bahasa yang tidak bisa dipikirkan. Ya, keluar sembarangan dari mulut kita. Sánh số với số ní ở cửa yang số ba chỉ ở cái gì rồi ở số bị ai số sánh số cửa mà tu bara bi ai au de ai lo ma nami hana tu aya hu ha ta kai số yêu số với sai bị ama số ba số mà là với xe nào với cả vì nó với xe thì mà biết cái là tụi mình hasi cái thì tôi chắc mong con chính phủ sánh số sa yêu với số bị số ba sa sánh số cửa để biết là là vì là bara sia orang số ở cả bài của ba tụi mình là với ami đâu với halo với ta đấy vì nó kini itina habina kin hatabai di mana kemudian hasil pada basi kata bila bersebab aku na hati na hapu dia sara di berarti kalau kita berciak malaysia bayata biasa dia ya so to ya ku chia bo ki theo tu thành số ya so cho nó chạy thành số ya so ki bảy số ya so ya chỉ mà chu bị atumi abi đâu kia bây giờ thì ra vì đó thấy là con miss nó cứ đi cứ chỉ số chi sa so ba ko ya ka si ma ko ra sa ba la ti na ko ya si sa so sa ba ka ya si so ka bo ka ma aku aba atu ama ala aka abokati aci aku ama na ko aci wa so aci au ti cha le chong ya bai sánh số ai sợ cơ yo ngau so yo sai bo so da tu de barakonia batina bidati de gari kira ko si ete de bekena hator balato na abadira ko isi ko sai sánh số bi aso asi sánh số bi aso atu thang ko baru balu bina bali bina ko ri atina hatina ko de tailo kali ko atama chop pa sa po kong si yo kai ha aba aro ri ba adina di bini ni hiri adu di no ko ri so ya so ai au ma si ai di ati ting ma anu ba na alaw atana ma ala na aka ama na akia ba ala ko ta acha ba ko chi amo acha ano kyat ma isu aso o chao ya bi na ko ati mi he kinata birabara su abata do adina hati la ko bila ko ta asok ya sing so siama sabo si aso achi o wa sa ba paro barabina ha binati ati bidati ako dia de ko na so sei sing so aso betul bre bar ko bir apikara betana man ipahara ko de bila to kamara sakka barsikai baraso kamahati nama kalabasaka. Saudara, ini apa saudara? Ini menjijikan saudara. Ya, Roh Kudus masa ya teman-teman. Ukuran bahasa roh itu benar adalah orang itu nggak bisa mengucapkannya. Itu bagaimana itu saudara? Saudara, Roh Kudus pribadi ketiga Allah Tritunggal itu pribadi yang mulia loh. Pribadi yang agung. Tapi membuat kita melakukan bahasa aneh ya dari mulut kita yang harusnya memuji Tuhan dengan kesadaran yang penuh. Siapa yang tahu kalau orang yang berbahasa secara baraba itu adalah bahasa roh? Siapa yang bisa verifikasi itu? Gak ada. Dan masa bisa bunyi-bunyian itu, secara baraba itu dari Roh Kudus, pribadi yang agung dan mulia? Itu konyol saudara. Secara baraba itu bukan bahasa roh, itu bukan bahasa surga, itu bukan bahasa dari pribadi ketiga Allah Tritunggal, itu bukan. Saudara, saya nggak peduli saudara ya, pendeta kaliber siapa di bumi ini yang mau buktikan bahwa Sikara Baraba itu adalah bahasa roh.
Kalau ada yang bisa buktikan, saya tutup channel saya ini. Pendeta doktor siapa yang mau bilang Sikara Baraba itu nggak usah dipermasalahkan? Itu doktrin sekunder. Iya, benar sekali. Saya juga menganggap itu doktrin sekunder. Tapi masalahnya dalam poin 4 bahasan kita, doktrin sekunder itu sudah punya klaim yang super duper berberber, saudara. Dalam poin 4 pembahasan kita, orang yang berbahasa roh punya kelebihan, yaitu masuk dalam hidup yang dituntun Roh Kudus secara spesifik. Ini apa, saudara? Doktrin sekunder, tapi klaimnya seperti ini. Siapa yang gak mau dituntun oleh Roh Kudus secara spesifik? Kalau kita mengatakan ini doktrin sekunder, kenapa implikasinya sepenting ini? Ya, tapi apakah benar orang yang Sikara Baraba itu hidupnya dituntun spesifik? Itu bukan doktrin sekunder, itu penyesatan primer itu. Masa orang yang berbahasa Sikara Baraba itu hidupnya dituntun oleh Roh Kudus secara spesifik? Spesifik bagaimana itu? Spesifik membaptis orang yang sudah dibaptis? Itu konyol itu. Sudahlah kawan-kawan karismatik, sudahlah. Yang masih percaya tahayul dan mitos Sikara Baraba, mau sampai dimanapun kalian gak akan pernah membuktikan bahwa Sikara Baraba itu bahasa dari Allah. Itu mempermalukan Allah itu mempermalukan Roh Kudus yang mulia. Itu mitos, itu tahayul. Dari dulu saya sudah tantang, siapa yang bisa membuktikan kepada saya bahwa Sikara Baraba itu adalah bahasa dari Allah? Sampai detik ini belum ada yang bisa membuktikan. Kenapa nggak bisa? Ya karena memang itu nggak ada di dunia ini. Itu hanyalah latah yang bersumber dari Agnes Osman, si penemu bahasa roh itu. Ya, jelas ya teman-teman. Dituntun spesifik. Dituntun bagaimana? Banyak sekali saya ketemu orang Sikara Baraba tapi nggak jelas juga itu hidupnya. Yang kelima teman-teman, pembahasan kita. Dia bilang begini, bahasa roh bukan untuk perdebatan antara gereja tradisional dan gereja karismatik. Tidak menentukan masuk surga, tapi bahasa roh itu fungsional. Teman-teman, nggak ada itu teman-teman. Bahasa Sikara Baraba itu adalah kesalahan penafsiran dan kesalahan praktis yang nyata-nyata terhadap teks-teks kitab suci, terhadap pembacaan Alkitab. Itu bodoh sekali itu. Hal yang bodoh begitu memang harus diperdebatkan. Nggak ada yang harus bilang kita diam karena hal itu. Nggak ada itu. Kalian jangan bilang, oh mereka kan beda, mereka kan karismatik, reform nggak usah diurus-urus itu. Saya bilang ya teman-teman, saya bukan orang yang suka memandang denominasi, bukan. Saya orang Kristen. Saya dan semua kalian orang Kristen harus bersatu di dalam kekristenan yang sehat, yang tidak mempermalukan Roh Kudus macam begitu. Roh Kudus itu pribadi yang mulia. Tuntunannya membuat kita itu berhikmat, memuji Tuhan dengan sadar, berdoa dengan tekun, dengan kata-kata yang diucapkan dengan penuh ketulusan di dalam kesadaran. Bukan Sikara Baraba, ya. Setan itu, apa itu? Itu bikin malu itu, bikin malu Kristen itu. Apapun denominasimu teman-teman, itu malu-maluin, bikin malu Kristen itu. Sudahlah, tinggalkan aja itu. Mari kembali ke Alkitab. Ada banyak sekali bagian dalam Alkitab yang kalau kita renungkan itu sangat bermanfaat. Lebih bermanfaat merenungkan Alkitab dalam 1 menit dibanding bersikara baraba dalam 1 hari. Sungguh kawan, 1 kali 24 jam pun Anda bersikara baraba, itu sama sekali nggak akan ada gunanya. Nggak ada. Itu kebodohan itu. Tinggalkan waktu sikara baraba Anda dan ganti waktu itu dengan Anda membaca buku-buku rohani, buku-buku teologi, baca Alkitab, dengar khotbah-khotbah yang eksposisional, khotbah-khotbah yang mendalam, ya Anda ganti. Anda kalau pagi-pagi itu 1 jam Anda sikara bara. Anda ganti dengan baca buku. Itu yang bagus. Jangan sia-siakan 1 detikmu untuk sikara baraba, itu sia-sia itu. Sia-sia. Pergunakan waktu-waktu doa Anda. Itu berdoa singkat aja. Jangan bertele-tele. Tuhan paling benci itu. Berdoa tele-tele, banyak-banyak kata-kata. Singkat-singkat aja berdoa. Kemudian langsung baca firman. Baca Alkitab. Ya. Baca buku-buku rohani, buku-buku tafsiran. Itu lebih berguna, ya, teman-teman. Jadi anak muda, remaja-remaja Kristen ya, apapun denominasimu, jauhi itu. Itu kotor itu, kotor. Ya, God bless.